Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya ada materi yang sudah saya berikan tentang ide bisnis, sekarang silahkan kalian kerjakan pelan-pelan, analisa, kalian isi, kalian pikirkan pertanyaan-pertanyaan yang ibu ajukan gitu, sehingga nanti kamu bisa menentukan kira-kira ide bisnis apa yang akan kalian tentukan. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut materi tentang yang kemarin ide bisnis gitu ya. Masih KD 2 peluang usaha tentang ide bisnis gitu ya. Peluang ide bisnis. Kalau yang materi sebelumnya ini saya sambung sengaja ya. Sebenarnya harusnya ini jadi satu video dengan pembelajaran yang kemarin, tapi karena kemarin terlalu panjang, takut nanti kalian menyimaknya lumayan agak pusing gitu ya. Jadi ibu putus jadi 2 video gitu yang sebenarnya nanti akan ibu tayangkan dalam 1 minggu pertemuan ini, dalam 1 kali pertemuan ini gitu. Kalau yang sebelumnya saya sudah membahas tentang ide bisnis yang bisa kalian lakukan gitu ya, boleh. Kalau kita mau review materi yang sebelumnya sebentar gitu ya, bahwa ide bisnis itu bisa kalian dapatkan dari mana saja gitu. Kalau kemarin mencoba rute yang baru gitu ya, sesekali kalau misalnya kalian pulang dari mana lewat jalan yang berbeda, nanti kalian akan temukan ide bisnis apa gitu. Kemudian tempat-tempat yang baru gitu ya. Allah itu menciptakan lingkungan alam semesta ini sangat luas sekali gitu ya, sehingga kemudian dari sisi tempat baru bisa kita jangkau, kita lihat ada potensi apa di situ. Kemudian teman baru itu juga berpengaruh, lingkungan baru, komunitas baru itu juga berpengaruh gitu ya. Kira-kira bisnis apa yang bisa kalian lakukan di dunia baru kalian gitu ya. Banyak hal. Sebelumnya juga saya jelaskan bahwa selalu ada kesempatan di dalam setiap hal gitu ya. Opportunity apa yang bisa kalian lakukan ketika di musim hujan gitu ya. Sebelumnya saya jelaskan bisnis apa sih di musim hujan gitu ya, bisnis apa sih di musim kemarau gitu kan, selalu ada. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan ketika di masa pandemi seperti ini, bisnis apa sih, peluang apa yang bisa kalian lakukan, opportunity apa yang bisa kalian lakukan di masa pandemi seperti ini. Bahkan sampai kemudian kalian juga perlu menganalisa loh, bagi kalian nih yang lagi mau memulai usaha gitu kan, ataupun kalian yang sedang belajar untuk merintis nanti kelak ketika kalian sudah lulus gitu ya, bahwa Allah menciptakan malam, bisnis apa nih yang bisa dilakukan di malam hari itu kan, jualan nasi goreng gitu-gitu kan, itu kan juga biasanya kan dilakukan malam hari gitu ya. Bisnis apa yang bisa dilakukan di siang hari, itu juga sangat berpengaruh. Analisanya itu luas dari semua aspek gitu kan. Kemudian bisnis apa yang kita lakukan kalau tadi di musim hujan sudah gitu ya. Ketika masa mendekati Idul Adha, bisnis apa yang bisa kita lakukan. Ketika hari raya Idul Fitri, bisnis apa yang bisa kalian lakukan gitu ya. Ketika mendekati bulan puasa atau pada saat bulan puasa, bisnis apa yang bisa kalian lakukan gitu ya. Atau kalian menemui tadi komunitas baru, kemudian kalian memiliki hobi apa, keahlian apa, sangat luas gitu. Tidak ada yang tidak mungkin, dan tidak bisa dijadikan itu sebagai hujah alasan kalian untuk kemudian mengatakan bahwa ternyata bisnis itu susah. Tidak sebenarnya itu sesuatu hal yang gampang. Bismillah kalau kita bersungguh-sungguh gitu ya, dan banyak juga belajar dari banyak hal gitu ya, belajar dari dunia maya, belajar dari baca buku gitu ya, itu juga harus kita lakukan. Oke. Nah, sekarang ada beberapa hal yang harus kalian kerjakan. Kerjakan berarti di sini saya mengajak kalian untuk menganalisa. Saya buka PowerPoint-nya. Ini lanjut yang sebelumnya sih, peluang usaha. Ini pertemuan yang kelima, masih KD yang kedua. Nah, sekarang hayo. Kalau dari materi yang Ibu sampaikan tadi itu ya, yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan gitu kan. Sekarang coba kalian kerjakan gitu kan. Sebentar. Coba kalian kerjakan sekarang. Tulislah ide bisnis yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkunganmu. Kan kita sudah membahas tuh tentang definisi kewirausahaan. Yang pertama, apa definisi kewirausahaan itu adalah pebisnis itu adalah orang yang selalu
mampu memenuhi kebutuhan orang lain, orang yang selalu memaksakan diri untuk menjadi pelayan orang lain. Pelayan orang lain itu berarti apa? Di mana masyarakat membutuhkan sesuatu, maka di situ kamu hadir, gitu kan? Memenuhi apa yang menjadi permasalahan dari tetangga kita, memenuhi apa yang menjadi permasalahan dari masyarakat sekitar kita, memenuhi apa yang menjadi permasalahan bagi seorang perempuan, ibu rumah tangga, memenuhi kebutuhan bagi seorang anak sekolah gitu. Berikan solusi kepada mereka gitu kan. Lewat apa? Ya ide bisnis. Jadikan itu sebagai ide bisnis. Maka di sebelah kiri coba sebutkan permasalahan yang ada di lingkunganmu dulu. Saya aja analisa begitu dulu. Coba sebutkan permasalahan yang ada di lingkunganmu sekitarmu itu apa? Ada anak sekolah, kemudian permasalahan macam-macam. Kamu sebutkan. Nanti kalau saya jauh juga ya sama aja gitu. Yuk kita analisa bareng-bareng, kita berpikir bareng-bareng gitu. Nanti kalian akan menemukan satu titik ide. Oh, tak, saya akan bisnis ini. Saya akan memulai seperti ini gitu. Orang yang baru membangun rumah gitu. Itu kan permasalahan. Solusinya apa? Banyak biar rumah itu jadi. Orang mau masak, permasalahan kan mau masak loh, satu fakta. Solusinya apa? Banyak. Nah, dia omongin juga jawabannya. Itu kan hanya satu option aja, banyak. Nah, kemudian sebelah kanan sebutkan ide bisnis yang dapat mengatasi masalah tersebut. Ya. Sebutkan 5 aja yuk. Kita main di 5 permasalahan ada di lingkunganmu. Kemudian dari permasalahan itu ide bisnis apa yang kira-kira bisa mengatasi permasalahan tersebut. Paham ya? Paham. Bisa. Yuk bareng-bareng. Ini bisa digunakan untuk kalian yang masih belajar sebagai seorang pelajar, untuk next ke depannya. Ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk kalian siapa saja yang sedang ingin memulai usaha bisnis, siapa saja yang masih kira-kira mikir mau usaha apa, mau melakukan kegiatan apa yang mampu menghasilkan materi karena tanggung jawab yang kalian miliki, apalagi di masa pandemi yang seperti ini gitu kan. Yuk dianalisanya mulai dari poin yang satu ini dulu gitu. Kemudian yang kedua, tulis sebuah ide bisnis dari barang atau jasa yang telah ada. Berarti barang dan jasa yang sudah ada nih. Tapi kemudian jelaskan idemu untuk mengubah kembali atau meningkatkan kembali manfaat dari barang atau jasa tersebut. Itu. Jadi barangnya sudah ada, tapi kamu ingin menyempurnakan, tapi kamu ingin merubah, kamu ingin meningkatkan kembali manfaat itu, sehingga manfaatnya bukan cuman seperti itu, tapi ada tambahan. Kalau yang pertemuan pertama dulu saya mengatakan muncul sabun cuci baju, yang sebelumnya itu nyuci dengan kita mengucak menggunakan tenaga. Kemudian sekarang muncul satu penyempurnaan bahwa sabun cuci itu mampu mencuci sendiri gitu, mampu mencuci sendiri. Jadi mungkin sabunnya bergerak-gerak sendiri untuk membersihkan. Jadi tadi ada formula tertentu gitu. Nah, sebutkan berapa? 5. Kita analisa dulu. Nanti kita pilih dari 5 tadi permasalahan, dari 5 ini ide barang atau jasa yang akan kalian produk atau kalian jual. Itu kira-kira apa nih gitu kan? Sebutkan. Nanti kalian bisa memilih untuk menentukan sampai kalian deal, saya bisnisnya ini gitu. Lanjut. Paham ya? Bisa dipahami ya? Pelan-pelan, memang ini butuh berpikir lah. Sekarang kalau tiba-tiba kalian langsung jualan bakso lah, dianalisa dulu gitu. Jangan tiba-tiba kalian langsung jualan bikin usaha konsultan apa kek gitu. Lagi usaha lah, dianalisa dulu. Jangan kemudian tiba-tiba langsung mendirikan usaha, harus diperhitungkan semuanya gitu. Atau kalian bikin ini aja deh, bengkel gitu ya, bengkel kayu, bengkel ya, dianalisa dulu kira-kira, kalaupun iya bengkel, tapi kira-kira barangnya itu yang seperti apa, dibutuhkan atau tidak oleh masyarakat, modelnya yang bagaimana. Bisa ya dipahami ya, pelan-pelan. Next, tulislah sebuah ide bisnis yang dapat dijalankan berdasarkan hobimu. Tulis dulu 5. Ayo, kalau selama ini mungkin kalian itu memiliki satu hobi, tuliskan kira-kira hobi kalian itu apa. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari hobi itu nanti tulis bisnis apa yang kira-kira bisa dijalankan berdasarkan hobi kalian. Apa kek?
Hobi kalian misalnya hobinya mancing, ya berarti bisnis apa yang bisa kalian jalankan berdasarkan hobi kalian ketika kalian itu mancing gitu, jual ikannya selesai mancing gitu ya. Makanya bisnisnya itu apa, hobinya apa, karena bagaimanapun juga yang namanya bisnis itu harus sesuatu yang sangat menyenangkan pada diri kita sendiri gitu. Jiwa bisnis sih bisa dimunculkan, tapi bisnis itu juga harus sesuatu yang kira-kira kita itu taste-nya itu ada gitu, feel-nya itu kita dapat gitu, sehingga ketika kita melakukan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Paham? 5 hobimu, sebutkan 5, kemudian bisnis yang kira-kira bisa kalian lakukan. Sekarang tulislah dan jelaskan ide barang atau jasa yang dapat kamu buat yang sesuai dengan kebutuhan sebuah komunitas tertentu tersebut yang sebelumnya saya jelaskan. Berarti kamu harus sebut dulu ada komunitas apa yang ada di lingkunganmu, atau ada komunitas apa yang kalian ketahui. 5 komunitas pengajian, komunitas sepeda, komunitas macam-macam dah gitu. Sebutkan 5. Kita lihat dulu sasaran kita komunitas tadi. Kemudian dari 5 komunitas yang kalian sebutkan tadi, sebutkan ide bisnis yang dapat dijalankan untuk memenuhi kebutuhan komunitas tersebut. Apa? Memenuhi permasalahan mereka itu apa? Dari komunitas nih ya, gitu kan? Ayo. Bisa dipahami? Maaf kalau suaranya agak mengganggu. Itu tetangga saya lagi renov. Diceritain lagi gitu. Ayo coba sebutkan. Bisa dipahami ya? Nanti akan nemu kok solusinya gitu. Ini saya ajak kalian untuk kalau orang mau dapat ikan itu kan nggak serta-merta kemudian kalian harus nyiapin peralatannya dulu ya gitu ya. Kita main analisanya dulu, nanti baru nih lo seperti ini lo jalan keluarmu, ini lo pintu keluarnya. Kalau kalian itu bingung gitu, kayak misalnya bayangannya kalian itu ada di sebuah kotak labirin gitu ya, yang nggak ngerti jalannya seperti apa, mau kemana dan bagaimana gitu. Bareng-bareng saya pun juga akhirnya belajar gitu kan, dari sekian beberapa mungkin hal yang sudah saya lakukan. Saya sudah pernah mencoba beberapa hal, kemudian kok gagal lagi, berapa hal saya coba lagi, gagal lagi. Saya juga masih berpikir nih, apalagi ya kira-kira ya di bisnis yang akan saya lakukan gitu. Nah, yang selanjutnya, tulislah ide bisnis yang dapat dijalankan berdasarkan suatu keahlian tertentu. Sebutkan keahlian gitu kan. Keahlian tentunya keahlian siapa ya? Keahlian yang kalian miliki. Wong kalian yang akan bikin usaha. Kalaupun kalian tidak memiliki keahlian itu, kira-kira siapa kayak rekanan yang bisa, orang yang memiliki keahlian dan dia bisa dijadikan sebagai rekanan kalian. Nah, sebutkan keahlian yang Anda miliki. 5 keahlian. Keahlian yang Anda miliki 5, sebutkan. Saya nggak punya keahlian apa-apa lah, gimana? Yang namanya orang bisnis itu sebenarnya kalau menurut saya pendidikan itu penting. Iya, memang sekolahlah kamu, menuntut ilmulah kamu setinggi-tingginya, itu memang penting. Tapi bukan berarti kemudian pendidikan itu semata-mata hanya didapat dari pendidikan formal, harus kuliah S1, S2, S3. Artinya bisnis itu hanya butuh pengalaman, bisnis itu hanya butuh tekad, bisnis itu butuh keahlian. Nah, keahlian itu bisa juga dilakukan secara otodidak, karena yang saya tahu banyak juga pebisnis yang beliau barangkali mohon maaf pendidikannya tidak sampai ke yang tinggi, tapi Masya Allah keuletan beliau itu luar biasa itu. Contohnya artinya tadi ya, orang yang pengalaman bikin kusen gitu kan, ya alhamdulillah kalian anak DPIB bisa tahu caranya bikin kusen. Alhamdulillah kalian yang anak TFLM kalian bisa ngerti bagaimana caranya bikin teralis. Alhamdulillah kalian yang anak DKV desain visual, kalian bisa sudah tahu caranya gitu ya, ilmunya gitu lah. Kalau yang otodidak kan banyak juga otodidak, termasuk ketika saya membuat video yang seperti ini atau kemudian saya upload ke YouTube. Bagi saya ketika saya menjadi selama ini menjadi guru gitu, saya belum dapat bagaimana sih caranya menjadi seorang, bukan YouTuber, saya nggak akan mengatakan YouTuber ya, artinya bikin video kemudian diupload, saya nggak kegambar seperti itu. Tapi akhirnya saya otodidak, otak-atik akhirnya ya sudah, oh ternyata seperti ini. Walaupun saya tetap butuh belajar juga gitu ya, belajarnya ya tadi buka lagi YouTube karena ilmunya memang tidak terbatas gitu.
Nah, kemudian dari keahlian yang Anda miliki atau orang lain yang dimiliki yang kira-kira nanti akan bisa diajak kerjasama itu, ide bisnis yang dapat dijalankan berdasarkan keahlian itu apa? Dung dung dung. Kalian yang Anda miliki, ide bisnisnya itu apa dari keahlian tadi? Sebutkan 5 juga. Misalnya keahliannya ini. Oh ya, aku tuh pinter sebenarnya kalau bikin desain apa. Oh, aku tuh pinter kalau ngerias misalnya. Berarti saya juga bisa bikin usaha rias pengantin, tapi bukan yang sampai tabarut ya, sampai yang tebel aja. Oh iya, saya itu bisaan misalnya bikin saya punya tetangga, masya Allah, beliau ahli banget nih bikin macam-macam lah dari logam itu gitu kan. Beliau juga paham elektronik, beliau pokoknya semua itu beliau tackle bisa itu loh. Artinya berarti kan banyak ilmu yang beliau miliki dikit-dikit, tapi kemudian tadi, dan itu mampu menghasilkan ide bisnis bagi beliau. Banyak yang pesan ke beliau. Saya juga punya juga, masya Allah, yang di sekolahan saya itu masya Allah, beliau juga masya Allah keahliannya di bidang kayu itu bukan tidak tertandingi ya, tapi bagus gitu ya. Namanya beliau Pak Ganda gitu kan. Beliau otodidak gitu ya, beberapa kali juga dapat pelatihan gitu ya. Jadi beliau itu masya Allah halus gitu ya kerjaannya gitu ya. Beliau memang sudah ahli dan mau belajar juga gitu. Jadi beliau diperbantukan untuk membantu guru menghandle siswa ketika praktek di bengkel gitu. Tapi kerjaannya halus, bagus gitu ya, Masya Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, tulislah ide bisnis yang dapat dijalankan dengan melihat peluang, tren, atau koneksi yang ada di sekitar. Peluang, tren. Apa sih trennya sekarang? Apa sih yang dibutuhkan sekarang gitu ya? Apa sih koneksi yang ada di sekitar kalian itu seperti apa gitu? Peluang. Kalau berbicara trennya itu banyak lah kalian. Dari zaman dulu sampai sekarang dunia itu kan berputar gitu kan. Semua akan berubah gitu kan. Banyak hal yang baru yang kemudian muncul gitu. Dulu mungkin nggak tren ini, sekarang tren ini gitu ya. Nggak kebayang dulu yang namanya facial itu nggak ada gitu. Sekarang muncul satu tren yang baru. Saya contohkan, sebenarnya ini juga sudah umum ya, tapi sebentar. Nih, hanya hanya mencontohkan saja. Ini kan nggak kebayangkan kemarin kita akan menggunakan yang seperti ini gitu ya. Artinya nggak kebayang dan nggak kepikiran gitu ya, nggak kepikiran orang itu kemudian akan menggunakan yang semacam ini gitu ya. Sampai kemudian ngapain nutup muka ya, ternyata ini peluang yang dapat gitu ya. Akhirnya jadi kayak tren, sebenarnya bukan tren ya, tapi karena memang masa pandemi seperti ini kita membutuhkan yang namanya pengaman gitu kan. Ini kan ide bisnis yang luar biasa, bukan ada yang diikat di kaki, di kepala gitu ya, tapi ini dalam bentuk kayak kacamata. Pasti kalian juga banyak yang sudah memiliki ya, ini hanya sampel saja bahwa akhirnya sekarang jadi kayak banyak orang menggunakan ini dengan mengatakan bahwa pakai yang kayak gini tapi kan masih fashion juga kan gitu, fashionnya masih dapat kan gitu. Tuh, salah satunya bisa kalian contoh. Dan yang berikutnya adalah habis. Sudah, silakan kalian kerjakan gitu. Kalian analisa bareng-bareng, ayo. Kemudian nanti kalian tentukan, dari situ kalian merasa sudah yakin, baik saya akan bisnis di bidang ini, baik saya akan mencoba keberuntungan di bidang ini gitu. Jadi silahkan nanti kalian betul-betul dianalisa, dikerjakan, dipikirkan pelan-pelan, satu-satu kalian coba ya. Saya tunggu tugas kalian. Buat yang sedang belajar bisnis juga silahkan analisa. Bismillah, semoga dimudahkan apa yang jadi urusan kalian. Begitu, bye.